Jadi gue tahu, gue panik, gue telepon papa. Umur gue 17 tahun, yang gue tahu tuh cuma sekolah dan Instagram dan best friends. Gue nggak tahu kenapa Tuhan kasih sebenarnya, because it was hard. Tapi jujur gue nggak pernah benci sama Tuhan. Hai semuanya, terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, biar aku sama tim semangat terus bikin videonya. Enjoy the video. Selamat kembali di Grita Buka Praktek, tempat dimana kalian bisa cerita tentang apapun, persahabatan, percintaan, unek-unek yang mau dikeluarin dan mau di-sharingkan ke teman-teman yang nonton. Hari ini aku udah kedatangan tamu spesial, Maria Jola. Aku udah sewa semua ekstras di sini buat tepuk tangan. Baik. Oke, nah Lala ini adalah salah satu artis. Udah jadi artis sekarang ya? Amin. Udah jadi artis yang sebelumnya dari pencarian bakat Indonesian Idol. Yes. Tapi sejujurnya sekarang itu kayaknya Maria Jola tuh udah gak kebayang-kebayang sama Indonesian Idol deh. Menurutku ya, dan menurut teman-temanku. Thank you. Jadi Terima kayak kasih. ini tuh bukan dari ajang pencarian bakat, tapi udah jadi artis, tuh jadi bintang. Jangan gitu dong. Ntar gue Terbang. sombong. Ada terbangnya. Enggak apa-apa, di sini emang. Tapi ini sumpah awkward banget ya, ini ada 3 kamera dan gue kayak gitu. Gue panik, gue gak biasanya gini. Lahannya lu biasanya berapa kamera? 10 1. kan. Apalagi video klipnya yang baru. Iya. Gila, itu keren banget. Kita Udah, baru itu dulu ngomongin deh. tadi. Itu siapa yang konsepin sih, lah? Bisa kayak luar negeri gitu? Bareng aku sama production house-nya. Pokoknya kita meeting ini bareng lah sama tim. Tapi kalau lagunya sendiri Lagunya sendiri ya dari album dari produsernya Lalil Manino. aku pikir itu coveran lagu Inggris. Gue pernah bawain ini, terus orang nanya, itu nyanyi lagu siapa? Lagu gue sendiri. Iya. Dikirain lagu orang lain dong, berarti Iya. sebagus itu ya. Kan waktu pertama aku bilang ini lagu, dia cover lagu siapa? Masa cover lagu segininya video klipnya? Lagu Oh enggak, sendiri, ternyata lagu guys. sendiri. Gila, itu bagus banget. Pakai Udah bahasa kayak Inggris. luar negeri. Amin. Padahal cuma di Bali. Nah, itu kenapa aku senang padahal cuma di Bali tapi bisa mengeksplor Bali sebegitunya gitu loh. Ya, Jadi aku kayak shout bagus out banget. ke PH-nya sih, namanya VCD. You guys are great. Mantap. Timnya Nah, keren banget. Oke. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk nyanyi sana kemari. Wih, mantap. Satu Buat bulan karya. 100 ya? Kata siapa? Banyak. Sehari Sebulan 3. ya pokoknya liburnya seminggu 2 kali deh. Seminggu 2 kali liburnya. Tapi masih ada libur ya? Masih. Kemarin sih gue gak minta libur. Udah berapa bulan nih gue minta libur tuh? Baru 4 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini. Jadi dari lu sendiri setiap bulan minta libur 2 Akhirnya kali. Ya, 3 bagus lah, bulan akhirnya ini, ada 3 me time. bulanan ini gue udah bilang kayak gue pengen libur tiap 2 hari gitu. Nah, kalau lihat dari YouTube yang lain-lain, katanya lu tuh dari dulu emang centil ya? Oh, terima kasih. Yes. Kan sendiri yang ngomong. Iya emang. Iya, terima kasih. Yes. Gue emang centil banget dari kecil. Suka nyari perhatian. Jadi emang Suka jadi center of attention. MPO. Meminta perhatian orang. Itu dinamain sama bokap sendiri loh. Itu bokap sendiri yang namanya. Iya, dari gue kecil dia kalau marahin gue selalu bilang lu tuh kan lu tuh MPO gitu. Jadi emang dari kecil tuh pengen punya perhatian lebih dari orang-orang sekitar. Iya, pokoknya pengen jadi center of attention. Contohnya? Contohnya misalnya nyokap gue dulu tuh dosen. Misalnya mahasiswa-mahasiswinya tuh pada datang ke rumah gitu mau konsultasi apa gitu. Mereka yang ngomong gue suka jalan-jalan lewat-lewat so cantik gitu. Terus kan nyokap gue nyubit jangan ganggu orang tua kalau lagi ngobrol. Kayak gitu. Atau enggak nikahan orang. Gue nggak kenal siapa, bukan member of my family. Intinya kita cuma datang karena undangan gitu. Gue bisa tiba-tiba duduk di tengah-tengah pengantin ya. Di tengah-tengah pengantin. Iya. Itu kelas berapa kalau kayak gitu? Gue masih kecil banget lah, kelas 1, kelas 2 SD lah. Oh, jadi emang secentil itu ya dari dulu Dari ya? kecil. Jadi nggak salah itu di Indonesian Idol kayak gitu ya? Gak salah gue kayak gini guys. Suka banget. Gak salah, gue mengakui itu. Oke, mantap. Kalau dulu mungkin spotlightnya di Kampung Sumba atau Kupang ya? Gue pernah tinggal di Kupang, terus gue juga pernah tinggal di Sumba. Oke, sekarang spotlightnya sebagai artis nih, bedanya apa? Perbedaan spotlight yang dulu gue nyari. Dulu gue ingin jadi center of attention, gue coba gitu. Tapi bukan berarti gue kayak misalnya case kemarin orang bayar gitu, enggak. Tapi gue suka kalau misalnya ada lomba gue pengen ikutan, kalau misalnya ada apa gitu gue pengen gue jadi yang ngewakilin gitu. Pengen banget, suka banyak ngomong, suka sok cantik, suka dandan gitu. Kalau sekarang
secara nggak langsung gue nggak ngapa-ngapain juga orang pengen tahu, malah orang udah ingin tahu kehidupan gue seperti apa. Menurut orang-orang kehidupan gue itu informasi buat mereka kayak gitu-gitu kan. Ya, tapi kan menurut lo udah dilewat batas belum nih? Udah lewat batas. Sebenarnya gue nggak pernah naruh target. Gue tipe orang yang suka taruh target. Gue nggak suka bermimpi yang kayak harus sampai titik ini gitu. Gue sih tipenya nggak kayak gitu. Tiba-tiba nyampe. Gue suka. Gue menikmati ini. Oh mantap. Tapi ini nggak sih kayak misalkan sekarang kan udah banyak banget nih yang mau tahu merenjol itu seperti apa sih? Mungkin kalau salah sedikit lo udah diapa-apain gitu kan? Maksudnya dibully apa segala macam. Lo ngerasa kayaknya ini bukan yang gue mau deh. Apa masih dalam batas yang lo mau nih? Enggak, gue nggak pernah membenci ini sama sekali. Gue kayak lagi jatuh cinta banget karena ini tuh berkat dari Tuhan. Bagus. Turun tiba-tiba, gue nggak berencana ikut Indonesian Idol. Gue cuma iseng doang disuruh teman-teman. Berjalan lancar, tiba-tiba di YouTube banyak yang nonton. Tiba-tiba gue diberitain ini, diberitain itu. Tiba-tiba gue kayak Bunda Maya bilang, ceritanya lu lagi mau jadi star. Ya tiba-tiba ada orang kayak seorang Maya Estianti, Bunda Maya bilang you're a star. Atau dari judges itu bilang kamu adalah bintang sebenarnya. Tiba-tiba gue diklaim seperti itu, ada orang yang berani untuk mengeluarkan statement seperti itu, orang-orang ahli. Gue pikir kayak mungkin ini emang apa yang harus gue lakuin. Tiba-tiba banyak hal besar yang terjadi ke diri gue kan. Jadi gue tahu kalau misalnya itu yang Tuhan kasih ke gue. Soalnya gue tuh lagi di masa itu, gue lagi di masa dimana gue mencari tahu apa yang harus gue lakukan di masa depan. Gue SMA mau selesai, gue harus tahu gue mau kuliah di mana, gue mau ngapain kan di future. Terus bokap gue cuma kasih gue pesan satu, cari tahu apa yang Tuhan mau lo lakukan dalam hidup lo. Caranya cari tahu adalah mencoba melakukan apa yang emang lo kejar, sama lihat direstuin sama dia apa enggak, dilancarin apa enggak sama dia. Ini satu hal yang gue nggak coba, dilancarin sama dia. Padahal gue nggak minta, gue nggak taruh target, gue nggak bermimpi untuk hal ini. Semua yang nggak pernah gue gambarin. Tapi dulu gue suka bercanda, gue suka ngebayangin gue nyanyi, tapi bukan berarti gue bener-bener jadi gitu kan. Tiba-tiba dikasih sama Tuhan. Jadi ini berkat, jadi gue menikmati sekarang. Walaupun pahit manisnya, dan menurut gue ini manis semua. Pahitnya tuh cuma bentar doang, kecepat gitu kan. Misalnya gue baca dan itu menyebalkan, cuma gitu doang, menyebalkan bentar doang. Abis itu udah, gue nyanyi lagi sesuatu yang gue sangat happy. Gue ngerilis lagu, hal-hal yang buat gue senang dan gue bersyukur banget. Dan ada banyak berkat yang lain. Jadi gue gak punya waktu untuk bilang gue gak grateful. Tadi kan waktu itu yang Bunda Maya bilang you are the star, itu kan pas banget kan, aku ingat tuh. Iya pas banget. Pas banget di momen itu. Di momen itu kan. Jadi waktu kamu kena kasus itu, belum jadi artis, jadi peserta, tapi kamu udah dihantam sama kasus kayak gitu, tapi kamu bisa nanggepinnya tuh bagus banget. Kamu bisa akhirnya kamu hasil hari itu tuh bagus banget menurut aku. Itu kamu tuh gimana sih waktu itu? Jadi gue tahu, gue panik, gue telepon papa. Gue telepon papa, gue bilang papa ada sesuatu yang aneh di social media everywhere. Ada video yang orang klaim itu aku. Aku udah nangis. Yang paling pertama gue telepon juga bokap gue. Terus bokap gue cari dia, di situ dia telepon lagi. Tadinya dia nggak tahu, dia bilang apa gitu. Saya telepon lagi, terus dia bilang itu bukan lu. Sesederhana itu dia jawabnya. Coba iya bukan, tapi semua orang bilang itu Cece. Panggilannya gue Cece kan di rumah. Saya harus gimana? Itu bukan saya. Terus papa bilang sudah tenang. Papa bilang gitu. Itu bukan kau toh? Bukan. Ya sudah, kamu buat apa nangis? Kalau misalnya orang menuduh orang mencuri, yang harus cari tahu buktinya, itu yang menuduh kan? Karena kondisinya dia nuduh gitu. Oh buktinya bla 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 bla. Pencurinya ya kalau misalnya dia nggak mencuri, ngapain dia sibuk nyari bukti? Karena emang dia nggak punya clue, ini something yang gak dia buat. Papa bilang gitu aja, papa bilang udah nggak usah nangis, diam, nggak usah. Mama gimana? Mama nggak apa-apa, papa sama mama tahu itu bukan kamu, orang tua kamu kok. Karena di pikiran gue, calm down, tenang, itu bukan lu dan semua orang akan sadar kalau itu bukan lu. Oke, terus akhirnya setelah itu? Iya udah, oke. Intinya yang harus gue lakukan adalah menjadi peserta kan. Ya udah, gue menjalani hari karantina gue menjalani persiapan gue menjalani gue pelatihan. Gue jujur, gue sangat bersyukur karena gue dididik dan gue ada di lingkungan dimana orang-orang itu berpikir sangat positif. Jadi orang-orang di sekitar gue itu pikirannya itu positif. Akhirnya gue nular juga, gue selama itu pikirannya positif banget. Kayak
bisa dibilang gue nggak bisa mikirin itu karena gue lagi mikirin hal positif adalah gue mau live dan itu sesuatu yang seru, gue harus tampil bagus, gue mikirin lebih ke pikirannya lebih ke sananya ya. Terus kayak bokap gue mau datang, bokap gue lagi di Jakarta, I'm having fun. Aku siap-siap mempersiapkan performance aku di hari Senin di live pertama itu. Itu begitu lo keluar panggung ada rasa-rasa aneh lagi nggak? Apa udah gue sempat mikir nggak ada penonton, nggak ada pendukung gue yang datang. Oke. Karena gue pikir gara-gara itu fansku pasti hilang semua. Tapi ternyata tidak. Pas gue keluar, pas gue nyanyi, gue liat rame banget. Ada yang pegang spanduk Marion Jola dan itu mereka pakai pilox doang, kayak semangat. Dan gue liat ada orang-orang NTT datang support. Gue happy banget. Gue cuma sesederhana happy banget masih ada yang mau nonton gue nyanyi. Gila. Karena gue pikir udah males, karena gue pikir semua orang udah mikir gue jelek. Dan gue nggak apa-apa sebenarnya, karena yang pasti itu bukan gue. Tapi kalau misalnya orang berpikir seperti itu, gue udah takut gak ada yang datang nonton kan. Tapi pas gue on stage kan biasanya kita punya beberapa detik on stage dulu kan, baru mulai gitu kita nyanyi. Terus gue liat orang-orang, oke, yang penting performnya bagus. Terus gue nyanyi, tapi abis perform banyak yang tepuk tangan. Gue liat judgesnya pada kayaknya ada standing applause. Dan itu kayak happy banget, kayak langsung relief semua. Maksudnya kayak ya maksudnya performance-nya baik. Terus pas Bunda Maya ngomong itu, yang buat gue nangis adalah kan terima kasih karena ada orang mau appreciate gue kuat banget saat itu gitu. Because it was hard. Umur gue 17 tahun, yang gue tahu tuh cuma sekolah dan Instagram dan best friends. Saya tidak suka terlihat saya menangis sebenarnya menghadapi ini. Gue nggak suka, saya menurut gue ini kayak bukan masalah. Tapi nggak apa-apa lah. Cuma nggak bisa dipungkiri waktu itu. Jadi gue nggak bisa pungkiri kalau misalnya waktu itu tuh gue anak umur 17 tahun. Yang gue tahu cuma sekolah, Instagram. Waktu itu gue lagi ikut Indonesian Idol. Yang gue tahu cuma orang tua gue, sahabat gue, dan Tuhan Yesus. Terus gue tiba-tiba dapat barang yang gue bahkan nggak ngerti ini apa. Gue nggak ngerti caranya kayak gimana bisa jadi seperti itu. Waktu itu yang satu-satunya pertanyaannya selalu gue ulang, gue salah apa? Gue salah apa sampai ada orang jahat banget, entah dia iseng atau apa, dia up itu dan dia bilang itu gue. Bahkan gue nggak tahu itu barang apa, gue nggak pernah ngapa-ngapain kayak begitu. Terus gue salah apa ya? Gue cuma mikir gue salah apa sama ini orang ya. Dia dapat apa ya keuntungannya, money mungkin kah? Apa ada yang mau ngejatuhin gue kah? Gue nggak tahu. Waktu itu gue cuma mikir itu doang. Gue kecil, maksudnya gue masih kecil. Dan gue tahu mama itu nangis pasti karena mama bilang kamu masih kecil. Mama cuma bilang itu doang. Sampai beberapa perform setelah itu, gue takut untuk tampil. Gue mengakui gue suka terlihat seksi. Gue suka orang bilang gue sensual dan lain-lain. Cuma untuk perform selanjutnya gue harus atur diri tidak terlalu seksi supaya orang pikirannya nggak terkiring ke situ. Dan yang paling menyakiti hati gue, dan gue baru tahu itu setelah gue lulus dari Indonesian Idol, nyokap gue pernah upload status di Facebook, dia bilang gini, "Nah, mama, hatinya mama hancur sekali karena mama harus lihat Lala tarik jaket bajunya Lala buat tutup pundaknya Lala terus. Mama bilang mama tahu itu Lala tidak nyaman kalau misalnya orang mikir Lala tuh ini itu, dan kamu tuh masih kecil sekali nak." Terus gue baru tahu ternyata selama itu pikiran nyokap gue tuh kayak gitu, kalau dia cuma mikir anak saya tuh masih kecil, saya takut dia nggak bisa ngelewatin itu, ada apa sebenarnya, dia salah apa gitu-gitu. Iya, yang gue kasihanin cuma itu doang. Lu bayangin kalau itu kejadian ke orang lain. Thankfully itu kejadian ke gue. Iya betul. Itu kalau ke orang lain mungkin orang lain udah ada pikiran untuk bunuh diri sih lah. Iya karena kayak karena lu anak kecil yang nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba dapet kayak gitu. Tapi maksudnya itu kejadian ke gue, hal yang harus gue syukuri karena gue terberkati sekarang. Betul. Well, dari benda itu semua orang nyari tahu soal gue. Iya betul. Gue nggak bisa bohong. Dari itu juga gue belajar banyak kalau misalnya lu tidak perlu mengeluarkan energi terlalu banyak untuk sesuatu yang emang gak lu lakuin juga kok. Untuk membela sesuatu yang salah gitu gak usah. Maksudnya kayak jadi orang positif, berpikir untuk lebih maju, untuk membangun diri itu jauh lebih penting daripada terpuruk. Gila, gue speechless ya, jujur aja. Iya, betul. Itu gue pelajari dari kasus itu.
yang gue nggak tahu kenapa Tuhan kasih sebenarnya. Tapi jujur gue nggak pernah benci sama Tuhan. Bahkan kejadian itu di gue yang sebenarnya gue sesali banget waktu itu. Kenapa? Why? Apa gue harus jadi anak SMA yang tampil kayak anak SMA yang pakai baju tertutup kayak anak lain gitu ya? Gue pikir mungkin karena itu kah makanya gue dapat masalah kayak gini. Tapi gue nggak pernah benci, gue nggak pernah merasa tidak beruntung, gue nggak pernah marah sama Tuhan karena gue tahu ada hal baiknya. Yaitu makanya gue sekarang kayak gini. Gue tahu kalau misalnya gue harus seperti ini menjalani hidup, lu nggak boleh terpuruk gitu-gitu, apalagi buat sesuatu yang lo lakukan. Dan lu nggak perlu buat semua orang percaya sama lu. Itu nggak habisin waktu, buang-buang waktu. Ada banyak hal positif yang lebih baik. Stay true to yourself, to people around you, to God. Maksudnya ngapain ribet gitu loh. Sesimpel itu. Dan gue tahu itu pemikiran yang gue punya di saat gue umur 17 tahun. And I'm very proud of myself sampai sekarang. Dan gue baru kali ini sih share ke orang-orang. Jadi Nggak, gue speechless. Kita kan baru pertama kali ngobrol kayak gini kan. Iya, kita nggak pernah, kan cuma kenal-kenal Ya, gitu. dan akhirnya gue tahu di sisi belakangnya seorang Marion Jola yang di depannya keren banget. Ternyata di dalamnya lebih keren lagi. Amin. Kayaknya kalau ngobrol sama orang-orang depannya keren, belakangnya dia suka rapuh. Tapi buat gue, lu tuh benar-benar di belakangnya lebih keren lagi, penulisnya lebih kuat lagi. Aku mau bilang ke orang-orang kalau misalnya, maksudnya gini, memang benar adanya setiap manusia itu macam-macam, tidak perfect, tidak banyak buat salah, maksudnya pokoknya manusia itu macam-macam jenisnya. Ada yang maksudnya tidak semua baik intinya. Ada yang kalau misalnya kelihatannya itu kayak cemerlang sekali, dan banyak orang ingin menjadi orang yang cemerlang kayak gitu-gitu. Sebenarnya stay true to yourself. Kalau misalnya lu lebih melihat hal-hal yang bisa lu kasihi, yang bisa lu sayangin dari diri lu, itu jauh lebih baik daripada ngelihat hal-hal jelek deh. Dan itu yang buat gue, misalnya orang bilang gue MPO, gue minta perhatian dan gue percaya diri terus. Tapi menurut gue itu bagus daripada lu takut, gak percaya diri, lu merasa kayak kecil. I don't know, aku suka kalau orang merasa confident. Mungkin tidak mudah, tapi itu bisa dibangun sama pola pikir. Yang penting semua orang percaya diri. Lu bisa ngelawan apa aja sih menurut gue. Percaya diri sama tahu apa yang lu lakukan itu baik, tapi jangan menutup telinga untuk mendengarkan apa yang orang-orang bilang juga. Dan waktu itu gue nggak nutup telinga. Di luar tuh apa? Gue pengen tahu. Oh, orang beranggapan seperti ini. Gue pengen tahu. Sakit banget, perih. Tapi lu percaya diri lu sendiri gitu. Kayak oke, seperti ini. Terus lu percaya orang-orang yang sayang sama lu. Dan lu percaya kalau gue sih rohani banget, jujur. Gue percaya sama ajaran yang benarnya apa, gue ikutin, gue pasti dapat berkat dari situ. Tapi teman-teman idol lo waktu itu gimana? Supportive. Semua support. Maksudnya mereka kayak buat kayak nggak ada masalah. Jadi mereka sangat-sangat membantu Iya. juga kan, karena kan itu sebenarnya lingkungan ring satu lu waktu saat itu kan teman-teman lu kan. Dan lucunya keluarga gue juga pada nggak panik. Ini pesan khususnya kreatif aku soal rohani kamu. Ketika kamu menerima award, kamu tidak pernah lupa untuk thanks to Jesus. Seperti Agnes Monica. Jadi semoga kamu the next Agnes Monica. Amin. Tapi aku nggak mau namanya you be the next Agnes Mo. I'm gonna be me. Tapi maybe with the same, I don't know, with the same prestasi atau enggak more than that. I don't know. I'm gonna make my own history. More than that. Aku nggak bakal ngikutin jalan orang lain. I'm gonna make my own. Yang keren, dan lo bakal terpesona sama itu. Oke. Tanya K-popers juga ya? Parah. K-pop. Gue dulu bermimpi untuk nonton itu. Tapi- Gue minta nyokap kalau hadiah ulang tahun mau dong dibeliin tiket buat nonton mama. R&B. Dan lagunya harus romantis. Wow. Makasih loh udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan nonton video lainnya di sini.